Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah mabadu. Pada kesempatan hari ini kita mulai melanjutkan kembali kuliah kita. Agar kuliah kita lebih hikmah, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan sebelumnya ya, sudah kita bahas berbagai hal terkait dengan konstitusi. Hari ini insya Allah materi terkait dengan konstitusi itu kita habiskan di hari ini. Kemudian minggu depan kita bisa melanjutkan pembahasannya. Ya. Jadi memang karena konstitusi itu adalah suatu pembahasan yang primer di dalam hukum tata negara ya, jadi penting kita bahas sampai 3 kali pertemuan kan, agar lebih paham betul terkait dengan konstitusi itu sendiri. Karena di dalam kajian hukum tata negara ya konstitusi adalah ruh di dalam kajian tata negara itu, di mana semua materi di dalam konstitusi itulah yang kemudian akan dibahas di dalam materi hukum tata negara. Jadi akan menarik sekali ketika ada suatu diskusi gitu ya. Ya, diskusi kecil misalnya ada kelompok kalian menginisiasi untuk diskusi mengenai materi-materi konstitusi gitu. Itu bagus sekali. Jadi dibahas dari pasal pertama atau bahkan dari pembukaan undang-undang dasarnya itu. So, dari pasal 1 ayat 1 dan sampai yang terakhir. Karena dari substansi dalam penyelenggaraan ketatanegaraan itu ya di konstitusi itu. Nah, kemarin kita sudah membahas terakhir terkait dengan isi konstitusi ya. Kemudian kita pada kesempatan hari ini kita akan membahas perubahan konstitusi dan kemudian pembahasan mengenai konstitusionalisme dan aktualisasinya di Indonesia. Terhadap perubahan konstitusi kemarin sudah dibahas sedikit terkait dengan sifatnya. Ada yang sifat rigid dan kemudian ada sifat yang lebih fleksibel. Hal itu memang tergantung dari pembentuk undang-undang dasar, pembentuk konstitusi tertulis di suatu negara tertentu. Ada yang membuat secara rigid, ada juga yang hanya secara fleksibel. Masing-masing mempunyai tujuannya. Dan sekali lagi, kalau kita kembali pada pengertian konstitusi menurut KCWR dan menurut Pak Huftandi, bahwa konstitusi adalah resultan hasil dari suatu perdebatan yang terpengaruh pada waktu itu, sehingga dapat dikatakan konstitusi adalah hasil dari bentukan pembentuk konstitusi itu di waktu dia merumuskannya. Nah, ada konstitusi yang bersifat rigid dan ada konstitusi yang bersifat fleksibel. Dari kedua model ini yang perlu digarisbawahi bahwa konstitusi itu bisa dirubah, dan konstitusi itu bukan naskah yang mutlak, teks yang the holy text, bukan teks suci gitu ya. Jadi dimungkinkan untuk dirubah, baik menggunakan cara yang fleksibel maupun rigid, itu tergantung dari pandangan pembentuk undang-undang dasar, pembentuk konstitusi tertulis di suatu negara tertentu. Nah, kita menyimak pendapatnya Guru Besar Hukum Tata Negara, yaitu Sri Sumantri, mengatakan bahwa perubahan konstitusi itu pada dasarnya merupakan suatu keniscayaan. Kenapa kemudian dikatakan demikian? Profesor Sumantri mengatakan bahwa pertama, generasi yang hidup sekarang tidak dapat mengikat generasi yang akan datang. Kedua, hukum konstitusi hanyalah salah satu bagian dari hukum tata negara. Yang ketiga, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konstitusi atau undang-undang dasar selalu dapat diubah. Ya, artinya perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Kita nggak bisa mengkultuskan suatu hidup barang itu tidak boleh dirubah dan sebagainya. Karena setiap generasi mempunyai masanya. Begitu juga dengan konstitusi, makanya dimungkinkan suatu perubahan. Oleh karena itu, menurut si Sumantri itu, perubahan itu adalah bukan hal yang mustahil, dan konstitusi sendiri pun dapat diubah. Ya. Lalu pertanyaannya, bagaimana perubahan konstitusi itu dilakukan? Ya. Bagaimana perubahan konstitusi itu dilakukan? Ya.
tentu hal ini ada jawaban berbagai perspektif nantinya dari beberapa pandangan guru besar hukum tata negara ataupun dalam dari kalangan peneliti ahli di dalam bidang hukum tata negara. Terhadap hal ini terdapat 2 sarjana yang bisa dijadikan rujukan, ya, masih merujuk pada Sri Sumantri tersebut sebagai guru besar hukum tata negara di Indonesia. Ya, terdapat 2 pendapat besar dari metode perubahan. Pertama itu adalah dari C.F. Strong, metode utama untuk melakukan perubahan konstitusional modern ialah. Jadi pendapat kedua sarjana yang kemudian ini banyak dikutip oleh kalangan hukum tata negara di Indonesia gitu ya, dikutip oleh ahli. Pertama, menurut pendapat C.F. Strong, ya, bahwa perubahan konstitusi itu dapat dilakukan melalui 4 cara menurutnya. Pertama adalah melalui lembaga legislatif. Nah, biasa, tetapi di bawah batasan-batasan tertentu. Kedua, melalui rakyat melewat referendum. Nah, jadi, suatu konstitusi itu kemudian pada metode yang pertama ini bisa dikatakan sebagai metode formal, di mana ia diubah melalui lembaga legislatif yang kemudian diberikan kewenangan untuk mengubah konstitusi tersebut. Ya, kalau kita disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat karena lembaga tersebutlah yang kemudian diberikan mandat untuk melakukan atau diberikan kewenangan untuk dapat melakukan perubahan terhadap konstitusi. Ya. Di bawah batasan-batasan tersebut, artinya ada mekanisme yang ditentukan seperti yang diuraikan dalam pasal 37 ya, Undang-Undang Dasar kita, ada mekanisme yang harus ditempuh di dalam perubahan Undang-Undang Dasar kita. Kedua, selain menggunakan suatu lembaga yang disebut lembaga legislatif, itu juga melalui referendum. Apa sih referendum itu? Referendum itu bisa dapat dikatakan suatu tuntutan dari, bukan tuntutan, jadi perubahan atau tidaknya itu diberikan semuanya kepada rakyat. Atau istilahnya pengambilan keputusan itu perlu diberikan rakyat, apakah rakyat ini menghendaki perubahan atau tidak, diberikan semuanya kepada rakyat dengan pengambilan keputusan. Contoh referendum yang paling nyata itu terkait dengan berpindahnya Timur ya, kalau nggak salah, itu dari Indonesia dulu. Dulu saya lupa tahunnya, tapi di dalam perkembangan ketatanegaraan itu Timur itu pisah dengan Indonesia itu melalui referendum. Artinya pendapat dari rakyat Timur itu menghendaki pisah dengan Indonesia. Nah, begitu juga yang dimaksud dengan perubahan konstitusi. Jadi bukan dari lembaga legislatif diusulkan sekian peserta kemudian disetujui sekian peserta, tapi diberikan kepada masyarakat secara seutuhnya untuk mengambil keputusan iya tidaknya. Nah, yang paling banyak ambil ya, kemudian itu dirubah. Begitu juga dengan konsep Timur tadi, ingin pisah nggak dengan Indonesia misalnya, diberikan pendapat itu kepada masyarakat. Sebagian besar masyarakat Timur menghendaki pemisahan, jadinya akhirnya dipisahkan dengan Indonesia. Nah, itulah yang dimaksud dengan referendum. Seperti ya metode di dalam pengambilan keputusan tapi langsung diberikan kepada masyarakat semuanya. Artinya menurut C.F. Strong itu konstitusi itu dimungkinkan menggunakan suatu referendum. Terkait dengan mekanisme dan sebagainya itu memang tidak ada mekanisme yang baku, apalagi di yang sekarang ini mungkin bisa melalui elektronik barangkali yang membuat suatu website tertentu terkait dengan masyarakat itu suruh voting gitu, perubahan dan sebagainya. Tapi intinya di dalam hal ini perubahan itu dimungkinkan melalui metode referendum, khususnya melalui pendapat C.F. Strong ini. Selain itu yang ketiga, konstitusi itu dapat diubah melalui suara mayoritas dari seluruh unit pada negara federal. Nah, ini tentu bukan di negara kita karena negara kita bukan menganut sistem federal ya. Nah, kalau di Amerika mungkin kan menggunakan
melalui metode yang ketiga ini, menggunakan mayoritas suara seluruhnya unit pada negara federal. Tapi kita tidak, karena kita negara kesatuan, di mana negara di mana induknya itu di pemerintahan pusat. Ya, tidak menggunakan metode negara federal, di mana wilayah itu disebut negara bagian. Kalau kita tidak, negara kita adalah negara kesatuan. Dan yang keempat, menurut Save Strong itu perubahan itu menggunakan melalui konvensi istimewa. Ya, jadi di negara tertentu ya dimungkinkan melalui konvensi istimewa. Ya. Tapi untuk kita dari keempat ini tentu yang dalam perubahan konstitusi hanya dua yang saya nilai gitu ya menurut saya. Pertama menggunakan metode perubahan lembaga legislatif dengan yang sudah ditentukan di pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kita itu dengan usulan sekian 2/3 kemudian disetujui 50% bersatu dan sebagainya, itu harus diusulkan perubahan mana yang harus diubah ya. Kemudian dimungkinkan juga melalui referendum jika itu dikehendaki oleh rakyat. Nah, tapi untuk ketiga dan keempat ini tidak dalam ranah negara kita. Nah, itu menurut Save Strong ya bahwa suatu perubahan konstitusi itu bisa melalui 4 metode. Ini pendapat dari Save Strong. Nah, kemudian pendapat yang kedua itu melalui pendapat yang dikutip dari K.C. Ware di dalam bukunya The Modern Constitution, atau konstitusi modern. Jadi kenapa disebut konstitusi modern? Sesuai dengan yang saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa sekarang ini konstitusi itu hampir tidak mungkin tidak tertulis gitu ya. Hanya yang pasti ada 2 negara yang saya sebut kemarin, Inggris dan Israel. Tapi semua negara yang kemudian itu mempunyai konstitusi pasti sudah tertulis. Itulah yang kemudian dimaksud dengan konstitusi modern. Hasil dari perdebatan di mana dia dibentuk melalui lembaga tadi. Nah, dengan demikian menurut K.C. Ware itu bahwa perubahan konstitusi itu dapat dilakukan melalui beberapa cara, ya, beberapa faktor ya, yang dapat dilakukan untuk perubahan konstitusi. Pertama, bahwa melalui beberapa kekuatan utama, ya, bahwa kekuatan-kekuatan yang menyebabkan berubahnya konstitusi bisa muncul dengan salah satu dari 2 cara berikut. Pertama, yaitu kekuatan itu dapat menimbulkan perubahan situasi yang dengan sendirinya tidak menyebabkan perubahan nyata pada susunan kalimat konstitusi, namun dapat menjadikan itu diberi makna yang berbeda dari makna sebelumnya, atau yang dapat mengganggu keseimbangannya. Yang kedua, cara kerja yang lebih jelas dari kekuatan itu ialah bahwa ia menciptakan keadaan yang mengakibatkan perubahan pada konstitusi baik melalui proses amandemen formal maupun melalui keputusan hakim atau dengan berkembang dan terbangunnya adat atau kebiasaan konstitusi. Jadi dari konsep yang pertama menurut K.C. Ware itu adanya kekuatan utama, maksudnya melalui kekuatan ini dapat didorong perubahan dengan 2 cara. Pertama, konstitusi itu tetap, bunyinya tetap, tapi memang di dalam perkembangan ketatanegaraan itu mempunyai sikap yang berbeda dari konstitusi. Dan itu dimungkinkan ketika itu ada apa tadi disebut kekuatan utama tadi. Kekuatan yang menimbulkan perubahan situasi. Adanya perubahan situasi yang dengan sendiri tidak menyebabkan perubahan nyata pada susunan kalimat konstitusi, namun dapat menjadikan itu diberi makna yang berbeda dari makna sebelumnya. Jadi konstitusi itu tetap, tulisannya tetap, pasalnya tetap, tapi praktik ketatanegaraan, praktik pemerintahan itu dapat dikatakan ya berbeda dari apa yang tertulis. Gitu. Nah, karena ada kekuatan utama tadi dalam masyarakat. Nah, dimungkinkan demikian. Ya. Yang kedua, cara kerja yang lebih jelas tadi dikatakan bahwa menciptakan keadaan yang mengakibatkan perubahan pada konstitusi baik melalui proses amandemen formal yang tadi, sehingga melalui kekuatan utama itu mendorong perubahan menggunakan suatu amandemen formal, misalnya melalui lembaga legislatif tadi yang disebut sebagai amandemen formal dengan mekanisme, karena ada dorongan kekuatan yang mendorong untuk itu. Nah, kekuatan utama ini bisa lahir di dalam
kehidupan bernegara, kehidupan ketatanegaraan dari masyarakat luas dan sebagainya tadi. Sehingga ada dorongan untuk perubahan itu. Baik melalui proses amandemen formal maupun keputusan hakim. Nah, ini nanti akan bersinggungan dengan metode yang selanjutnya atau dengan berkembang dan terbangunnya ada kebiasaan konstitusi. Jadi awal utama di dalam perubahan konstitusi ini menurut KCWT memang ada suatu kekuatan utama di dalam proses ketatanegaraan itu. Ada dorongan. Kalau kita lihat di Indonesia misalnya yang dimaksud kekuatan utama ini misalnya ketika terjadi demo besar-besaran pada waktu itu 98 itu. Salah satunya demikian. Jadi ada dorongan yang luar biasa. Masyarakat tidak menghendaki lagi keadaan yang cukup menurut mereka tidak timbul ketidakadilan kepada masyarakat dan sebagainya. Sehingga ada tuntutan yang luar biasa. Ada itu yang dimaksud dengan kekuatan utama. Ya, itu bisa dimaknai demikian. Sehingga mendorong perubahan secara formal dan sebagainya. Nah, oke, ini clear ya. Jadi menurut KCWR ya, itu pertama ada kekuatan utama yang mendorong terkait dengan hal itu. Nah, yang kedua, mekanisme dalam perubahan konstitusi itu menggunakan amandemen formal atau perubahan formal. Terdapat banyak perbedaan dalam proses amandemen yang ditetapkan dalam konstitusi dan tidak mudah menemukan prinsip-prinsip umum yang melandasinya. Secara umum, sepertinya proses amandemen dalam sebagian besar konstitusi modern dimaksudkan untuk melindungi satu atau lebih dari 4 tujuan berikut. Pertama, melindungi konstitusi hanya boleh diubah dengan pertimbangan yang matang dan bukan karena alasan sederhana atau secara serampangan. Kedua, alasannya itu melindungi rakyat mesti diberi kesempatan mengemukakan pendapat mereka sebelum kekuasaan unit-unit dan pemerintah pusat tidak bisa diubah oleh satu pihak. Yang ketiga, hak individu atau masyarakat, misalnya hak minoritas bahasa, agama, atau kebudayaan mesti dilindungi. Nah, jadi di dalam hal ini, amandemen formal yang dimaksud itu adalah perubahan menggunakan kekuatan legislatif secara formal yang diakui oleh suatu undang-undang tersebut. Nah, tentu mekanisme yang dicantumkan dalam perubahan undang-undang dasar itu di dalam konstitusi negara itulah disebut kemudian sebagai amandemen formal. Ya. Nah, setidaknya kenapa kemudian secara umum seperti amandemen ini dimaksudkan itu untuk melindungi 3 hal ini. Tiga hal. Setidaknya kenapa kemudian dilakukan amandemen formal itu, yaitu untuk mencapai suatu tujuan. Salah satu tadi 3 tujuan ini. Dengan pertimbangan matang, tentu harus dengan pertimbangan matang dan bukan karena alasan sederhana dan serampangan. Jadi konstitusi itu meskipun bukan teks suci gitu ya, tapi tidak boleh juga diubah secara serampangan, tidak boleh juga terlalu mudah diubah karena itu adalah suatu aturan tertinggi, maka itu harus juga melalui mekanisme setidaknya tidak diubah secara serampangan, ada mekanisme yang harus ditempuh, pertimbangannya matang, karena akan mempengaruhi hajat hidup orang banyak, akan mengenai kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Yang kedua itu menurut KCWR rakyat mesti diberi kesempatan mengemukakan pendapat. Jadi perubahan konstitusi benar-benar itu adalah ada kemauan dari rakyat, tidak sebatas hanya usulan pragmatis saja, tidak sebatas usulan dari para misalnya kepentingan organisatoris tertentu saja. Jadi benar-benar rakyat itu diberikan kesempatan bukan pendapatnya. Kendati pun perubahan formal melalui lembaga yang sudah diserahi mandat
diberikan mandat dari rakyat sebagai lembaga perwakilan, tapi di dalam hal ini rakyat tidak boleh ditinggalkan ketika memang hak konstitusi dirubah. Nah, ini sebaiknya memang demikian, ya. Dan ini praktik yang memang disarankan oleh KCWR ketika melakukan perubahan konstitusi secara formal itu, amandemen formal. Dan kemudian harus menjamin hak individu. Dan kenapa kemudian hal ini jaminan terhadap hak individu itu harus dilaksanakan? Karena ini berkaitan dengan substansi dari konstitusi. Jadi konstitusi itu yang kemudian kita sudah bahas pada sebelumnya kan harus menjamin hak masyarakat, hak individu dan atau masyarakat. Harus dijamin, harus diuraikan di dalam konstitusi itu. Nah, ini berapa yang harus dipertimbangkan ketika itu adalah menggunakan amandemen formal. Ya, jadi cara kedua ini adalah menggunakan amandemen formal. Diubah secara tertulis melalui lembaga yang sudah diberikan kewenangan untuk melakukan perubahan. Nah, kalau di kita ya MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, diberikan mandat untuk dapat melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 itu. Cara yang ketiga itu penafsiran secara hukum. Jadi menarik nih oleh KCWR itu bahwa dia mengatakan bahwa perubahan konstitusi itu tidak melulu dengan suatu perubahan formal dengan lembaga legislatif melibatkan mekanisme yang panjang, tapi juga bisa melalui penafsiran secara hukum menurut KCWR. Menurutnya, konstitusi merupakan bagian dari hukum dan karenanya ia bagian dari bidang hakim. Yang merupakan bidang hakim konstitusi itu. Karena menurutnya bagian dari hukum. Apabila terjadi pertentangan antara konstitusi dengan beberapa aturan hukum atau keputusan lain, baik keputusan legislatif maupun eksekutif, maka dalam hal ini, jika hakim hendak memutuskan apakah yang dimaksud dengan hukum, mereka harus menentukan tidak hanya arti aturan hukum biasa, tetapi juga arti hukum konstitusi. Jadi, kendati pun pasal-pasal di dalam Undang Dasar itu tidak berubah pasalnya, tapi di dalam agar suatu semangat konstitusi, spirit konstitusi yang tertuang di dalam konstitusi itu terjaga, bisa dibaca sesuai dengan zamannya, maka penafsiran hukum itu dimungkinkan untuk menafsirkan konstitusi agar sejalan dengan perubahan zaman. Sehingga tidak perlu dilakukan perubahan secara formal. Nah, itu maksudnya kira-kira melalui perubahan ini. Dan sekarang memang praktiknya banyak demikian. Terlebih dengan adanya Mahkamah Konstitusi. Sehingga MK itu sebagai lembaga peradilan itu ya, menjalankan sidang pengadilan itu kan disebut juga sebagai the final interpreter of the Constitution, penafsir final konstitusi. Karena dialah akan menjaga spirit konstitusi agar tetap berjalan. Meskipun teks pasalnya tidak berubah, tapi semangatnya itu tidak boleh, semangatnya itu dijaga agar tetap berjalan sejalan dengan perkembangannya. Nah, di dalam praktiknya nanti kita tunjukkan, kemudian bahwa konstitusi itu diubah melalui penafsiran hakim, khususnya oleh hakim konstitusi. Nah, sehingga yang dapat kita ambil dalam beberapa metode, ketiga metode ini, bahwa menurut KCWR sendiri pun perubahan konstitusi itu diniscayakan, bahkan tidak harus menggunakan perubahan formal. Ya. Nah, yang keempat, menggunakan kebiasaan dan tradisi. Jadi ada 4 cara juga, sama dengan CF Strong, tapi di dalam penguraiannya saja yang berbeda ya. Jadi dimungkinkan juga menggunakan kebiasaan dan tradisi. Metode ini biasanya sering digunakan oleh negara yang khususnya bukan merupakan dokumen yang tidak tertulis. Jadi kalau kebiasaan dan tradisi ini biasanya di negara, menurut KCWR, negara yang
negaranya itu punya konstitusi tapi tidak tertulis. Ya, contoh realnya adalah konstitusi Inggris gitu ya. Dalam hal ini Inggris menjadi contoh ideal yang menggunakan kebiasaan dan tradisi untuk merubah konstitusinya. Namun demikian, terlepas dari keadaan yang terjadi di Inggris, perlu disadari bahwa di semua negara kebiasaan dan tradisi adalah penting. Dan bahwa di banyak negara yang mempunyai konstitusi, kebiasaan dan tradisi memainkan peran yang sama pentingnya dengan di Inggris. Nah, perlu digarisbawahi. Namun demikian, terlepas dari keadaan yang terjadi di Inggris, ya, karena Inggris itu memang tidak ada konstitusi, jadi kebiasaan, konvensi, tradisi itulah yang kemudian memungkinkan mengubah suatu konstitusi mereka. Karena memang tidak ada ketuan bakunya. Jadi dengan kebiasaan, tradisi, ketatanegaraan itulah yang kemudian bisa menghendaki perubahan konstitusi mereka itu sendiri. Nah, namun, ya, menurut KCWR ini digarisbawahi bahwa terlepas dari keadaan yang terjadi di Inggris, perlu disadari bahwa di semua negara, kebiasaan dan tradisi adalah penting, ya, dan bahwa di banyak negara yang mempunyai konstitusi, kebiasaan dan tradisi memainkan peran yang sama pentingnya dengan di Inggris. Adapun yang dimaksud dengan tradisi atau convention adalah aturan yang mengikat. Aturan perilaku yang dianggap wajib oleh mereka yang peduli dengan berjalannya konstitusi, sedangkan yang dimaksud kebiasaan adalah di lain adalah praktik yang sering dilakukan. Jadi kalau tradisi itu adalah aturan yang mengikat, yang aturan perilaku yang dianggap wajib oleh mereka yang peduli dengan berjalannya konstitusi. Nah, kendati pun itu tidak ada aturan tertulisnya, tapi itu karena dipatuhi karena sudah menjadi suatu yang diulang-ulang secara ajak dan berjalan sangat lama. Sehingga tanpa ada aturan tersebut, masyarakat ini akan selalu mengingat hal tersebut dan dipatuhi, gitu istilahnya. Nah, atau kebiasaan, yaitu praktik yang dilakukan, yang sering dilakukan. Tentu tradisi kebiasaan itu bukan suatu hal yang hanya sekali dua kali dilaksanakan konsisten, tapi bisa ratusan kali, ribuan kali, atau warisan yang sudah berjalan sejak nenek moyang kita, sehingga itu menjadi suatu yang mengikat bagi mereka, dan itu tradisi itu diturunkan gitu. Nah, di dalam tradisi konstitusional, ya, praktik ini kendati pun sering dilakukan di negara yang tidak menggunakan konstitusi tertulis atau menggunakan the living constitution, tapi di dalam negara yang menganut written constitution atau konstitusi tertulis juga menjadi perhatian juga di dalam hal ini. Nah, itulah 4 metode, 4 cara yang kemudian diuraikan oleh KCWR bagaimana suatu konstitusi itu dapat dirubah melalui perubahan tersebut. Jadi yang perlu diingat, digarisbawahi bahwa dengan perkembangan konstitusi ini ternyata mekanisme formal itu hanya salah satu metode di dalam perubahan konstitusi. Tapi di sisi lain ternyata meskipun teksnya tidak berubah, pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar, di dalam konstitusi tertulis tidak berubah, tapi di dalam praktiknya itu dimungkinkan perubahan. Salah satunya mungkin melalui kebiasaan tradisi, melalui penafsiran hakim, ya, itu sangat dimungkinkan. Nah, lalu pertanyaannya yang perlu kita bahas untuk diskusi itu adalah bagaimana dengan Indonesia gitu ya. Apakah Indonesia itu sudah melakukan perubahan? Tentu iya, sudah melakukan perubahan. Secara formal ya. Tapi apakah konsep metode yang lain itu sudah pernah diterapkan di Indonesia? Nah, tentu hari ini harus membutuhkan analisis yang cukup, dan saya kira ini menjadi menarik untuk pembahasan kita. Ya. Nah, saya lemparkan terlebih dahulu. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah pernah konstitusi itu diubah tidak secara formal di Indonesia dalam perjalanannya berapa tahun ini? Kalau perubahan secara formal melalui undang-undang perubahan parlemen, melalui MPR itu tentu sudah ya. Tahun 99, 2000, 2001, 2002, 4 kali itu melakukan perubahan dengan amandemen formal, karena itu melakukan lembaga. Tapi kemudian kalau misalnya perubahan melalui penafsiran hakim dan sebagainya, sudah pernah belum? Belum, Pak. Belum pernah ya? Iya, Pak.
Jadi belum pernah, kata salah satu teman kalian. Ada yang menjawab pernah? Konstitusi kita dalam praktik ketatanegaraan kita pernah nggak selain menggunakan amandemen formal yang sudah ditentukan di dalam Undang-Undang Dasar kita, misalnya melalui kebiasaan salah satunya atau tadi penafsiran secara hukum. Kalau yang undang kan konstitusi kita itu kan Undang-Undang Dasar 1945 kan ya Pak. Nah sebelum itu kan kita pernah pakai konstitusi yang lainnya. Itu termasuk perubahan juga ya Pak berarti? Gimana konstitusi yang lain gimana? Kayak misalnya kayak undang-undang sementara itu tuh termasuk konstitusi kita juga sebelumnya atau enggak sih itu Pak? Nah, iya, itu termasuk konstitusi, tapi itu harus perhatikan lagi bagaimana sejarah di dalam ketatanegaraan kita. Seperti Undang-Undang Dasar sementara dan sebagainya itu kan karena ada perubahan sistem pemerintahan kita. Pernah kita juga memiliki konstitusi RIS dan sebagainya. Ya, perubahan, tapi kan secara formal. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah bagaimana apakah suatu konstitusi kita itu yang Undang-Undang Dasar itu pernah dirubah secara tidak formal tidak melalui amandemen, tetap terus, tapi di dalam praktiknya itu ada. Nah, ada enggak contohnya gitu, Mas? Belum sih Pak kalau menurut saya. Oke, dalam hal ini saya katakan harus sudah. Jadi saya katakan bahwa tadi di dalam perkembangan itu kan kita punya lembaga MK, the Final Interpreter of the Constitution, penafsir final. Jadi beberapa pendapat, salah satunya Saldi Isra itu, saya mengutip di salah satu papernya bahwa perubahan mendasar itu sering dilakukan oleh MK di dalam tafsirnya. Misalnya perubahan yang terjadi di luar ketentuan formal konstitusi yang melibatkan lembaga peradilan terjadi dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia pasca perubahan Undang-Undang Dasar. Misalnya perkara-perkara uji konstitusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Mahkamah Konstitusi yang mengakibatkan terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar melalui judicial interpretation, interpretasi judicial, interpretasi dari lembaga kehakiman atau interpretasi hakim, penafsiran hakim. Misalnya pada perkara, ini dicontohkan, misalnya pada perkara 008 PU tahun 2004 mengenai uji konstitusional Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden terhadap Undang-Undang Dasar. Jadi ada uji konstitusional, ada judicial review pada saat itu, yaitu Undang-Undang pemilihan presiden, Undang-Undang pemilihan umum presiden, yang diuji konstitusionalitasnya terhadap Undang-Undang Dasar. Terdapat penafsiran MK yang merubah secara tidak langsung teks Undang-Undang Dasar. Nah, pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya, dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena hendaknya sendiri tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Nah, pasal ini yang diujikan terkait dengan persyaratan presiden ya. Nah, menurut penguji yang menguji konstitusionalitas itu tidak sejalan dengan pasal 6 Undang-Undang Dasar. Jadi uji konstitusionalitas itu membandingkan undang-undang ya. Undang-undang itu adalah di bawah Undang-Undang Dasar ya. Pasal-pasal yang dapat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 mengenai persyaratan pencalonan presiden itu menurutnya tidak sejalan dengan pasal 6. Nah, namun MK di sini di dalam putusannya memberikan penafsiran terhadap kalimat mampu secara rohani dan jasmani. Kalimat mampu dan secara rohani dan jasmani didefinisikan oleh Mahkamah Konstitusi dengan tafsir bahwasanya calon presiden dan wakil presiden harus dalam kondisi sehat secara rohani dan jasmani dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kenegaraan dimaksud. Halaman 28.
pada putusan nomor 008 itu. Nah, menurut Saldi Isra, secara tekstual tentu saja terdapat perbedaan yang sangat jauh antara kata mampu secara rohani dan jasmani dengan harus dalam melaksanakan kondisi sehat. Secara rohani dan jasmani, melalui putusan ini, MK telah melakukan perubahan secara tekstual meaning dari pasal 6 ayat 1. Jadi, pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar itu ditafsirkan sehingga menimbulkan perubahan praktiknya. Praktiknya menjadi bisa luas atau lebih sempit. Salah satunya di sini. Ya. Secara tekstual tentu saja terdapat perbedaan yang sangat jauh antara mampu secara rohani dan jasmani dengan harus dalam kondisi. Jadi MK itu menafsirkan mampu rohani dan jasmani itu ditafsirkan sebagai dalam kondisi sehat. Jadi syaratnya itu harus dalam kondisi sehat. Padahal di dalam teks Undang-Undang Dasar kita itu tidak sebutkan secara spesifik